Yang pertama adalah at-tasmiyah, membaca bismillah, membaca bismillah. Baik. Membaca bismillah disepakati oleh seluruh ulama bahwa itu disyariatkan sebelum wudu. Atau sebelum wudu disyariatkan membaca bismillah. Baik. Akan tetapi mereka berselisih dalam masalah derajat syariatnya. Sebagian ulama mengatakan membaca bismillah sebelum wudu itu adalah sunnah. Adalah sunnah. Baik. Sebagian lagi berpendapat bahwa membaca bismillah sebelum wudu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ulama yang mewajibkan membaca bismillah sebelum wudu, salah satu dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lah wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak punya wudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Hadis ini menunjukkan bahwa membaca bismillah sebelum wudu itu hukumnya wajib. Hanya masalahnya apa? Ulama tidak sepakat dengan derajatnya hadis ini. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih. Ulama yang mengatakan hadis ini sahih, maka mereka mengatakan membaca bismillah hukumnya wajib. Nah, ulama yang mengatakan hadis ini dhaif, membaca bismillah hukumnya tidak wajib. Bagaimana nih kalau sudah begini? Kalau sudah seperti ini, maka kita hendaknya lebih berhati-hati. Artinya gimana? Selagi tidak lupa, biasakan membaca bismillah sebelum wudu. Kenapa? Ketika kita membaca bismillah sebelum wudu, kita ada dalam dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita mengerjakan sunnah. Kemungkinan yang kedua, kita mengerjakan wajib. Dua-duanya berpahala. Ya enggak? Mengerjakan sunnah berpahala, mengerjakan wajib berpahala. Sebaliknya ketika kita tinggalkan itu, kita juga ada dalam dua kemungkinan. Yang kita tinggalkan sunnah, berarti tidak dosa, wudu kita masih sah. Atau yang kita tinggalkan adalah wajib, berarti kita dosa, wudu kita tidak sah. Dan maka yang paling hati-hati dalam masalah ini adalah kita berpegang pada yang mewajibkan membaca bismillah sebelum wudu. Hanya saja ketika mungkin orang lupa atau kita melihat orang yang wudu tidak membaca bismillah, kita tidak serta-merta mengatakan wudumu nggak sah karena kamu tidak baca bismillah. Paham tuh? Baik. Yang pertama, qala wa ghaslul kaffaini.
dan membasuh kedua telapak tangan qabla idkhalihima, sebelum memasukkan kedua tangan itu kemana? Al-ina'a, pada wadah air. Yang kedua adalah membasuh kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua tangan itu dimasukkan ke dalam wadah air. Baik. Yang ketiga, nanti kita bahas lagi. Wal madmadah, dan berkumur. Wal istinsyak, dan menghisap air ke dalam hidung. Baik. Wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap keseluruhan kepala. Baik. Apa dalilnya mazhab mensunnahkan 4 perkara ini? Apa itu? Membasuh kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah, berkumur, terus menghisap air ke dalam hidung, terus mengusap seluruh kepala. Nah, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid. Ketika dia ditanya tentang tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia minta air. Kemudian dia praktekkan wudu dengan memulainya dengan fa'akfa'a ala yadihi minat taur. Dia menuangkan air dari dalam wadah di atas ke atas telapak kaki tangannya. Faghasala yadaihi thalathan, lalu tangannya dia basuh 3 kali. Kemudian summa adkhala yadahu fit taur famadmada wastanshaqa wastanthara bi 3 ghurafatin. Lalu dia masukkan lagi tangannya ke dalam wadah, dia ambil air dengan kedua tangannya atau dengan tangannya, lalu dia berkumur dan menghisap air ke dalam hidungnya, lalu dikeluarkan lagi dengan 3 kali cawokan. Nanti cawokan ya, ambil air dengan tangan, ini namanya apa? Menyawuk. Baik. Kemudian summa adkhala yadahu faghasala wajhahu 3. Kemudian dia masukkan lagi tangannya, lalu dia basuh wajahnya 3 kali. Baik. Summa ghasala yadayhi marrataini ilal mirfaqain. Kemudian dia membasuh kedua tangannya sampai kedua siku. Tsumma adkhala yadahu famasaha ra'sahu. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam air lalu mengusap kepalanya. Fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Dia usapkan tangannya ke belakang dan ke depan 1 kali. Tsumma ghassala rijlaihi ilal ka'bain. Lalu dia membasuh kedua kakinya sampai mata kaki, sampai mata
kaki. Di dalam hadis ini ada disebutkan apa tadi? Membasuh tangan sebelum dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian disebutkan juga berkumur. Disebutkan juga istinsyak. Disebutkan juga mengusap seluruh kepalanya. Baik. Ini menunjukkan bahwa 4 pekerjaan itu disyariatkan. Hanya masalahnya apa tadi? Apakah ini wajib atau sunnah? Dalam mazhab dikatakan apa? Ini sunnah. Kenapa sunnah? Kok tidak wajib? Karena di dalam ayat wudu tidak disebutkan membasuh tangan sebelum wudu. Tidak disebutkan berkumur. Tidak disebutkan istinsyak. Tidak disebutkan mengusap seluruh kepala. Begitu alasannya. Baik. Akan tetapi yang lebih sahih dalam masalah berkumur, istinsyak, dan mengusap seluruh kepala, ketiganya itu wajib. Ketiganya adalah wajib. Apa dalilnya wajib? Dalilnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali wudu berkumur, menghisap air dengan hidung, dan mengusap seluruh kepalanya. Semua riwayat-riwayat tentang wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan praktek wudu yang demikian. Adapun di dalam ayat wudu tidak disebutkan, itu tidak menunjukkan bahwa ini tidak wajib. Kenapa? Karena yang tidak disebutkan wajibnya di dalam Al-Quran, terkadang disebutkan wajibnya dalam sunnah. Yang pertama. Yang kedua, sunnah itu adalah tafsirnya ayat. Gitu ya. Sunnah itu salah satu fungsinya adalah menafsirkan ayat. Di dalam ayat wudu disebutkan faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Kemudian sunnah menunjukkan bahwa membasuh wajah itu meliputi berkumur dan menghisap air dengan hidung. Nah, sunnah menunjukkan seperti itu. Nah, jadi hidung dan mulut ini termasuk dari wajah yang harus dibasuh ketika kita membasuh wajah. Tapi caranya membasuh hidung, mulut dan hidung bagaimana caranya? Rasulullah mencontohkan, mulut caranya dengan berkumur, hidung caranya dengan menghisap air ke dalam hidung. Paham?
Nah, jadi yang lebih sahih atau lebih kuat dalam masalah ini adalah apa? Wajibnya berkumur dan menghisap air ke dalam hidung. Terkait mengusap kepala kita sudah jelaskan sebelumnya dalam furudul wudu. Dalam mazhab wajibnya adalah mengusap sebagian kepala, tidak seluruh kepala. Nah, adapun mengusap seluruh kepala dalam mazhab hukumnya adalah sunnah. Tapi yang lebih kuat dalam masalah ini adalah wajibnya mengusap seluruh kepala. Wajibnya mengusap seluruh kepala. Nah, dalam ayat disebutkan famsahu wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Usaplah kepala kalian. Nah, yang dimaksud dengan kepala itu gimana? Kalau kita dikatakan diperintahkan mengusap kepala, maka aslinya adalah semua kepala. Kecuali bila ada dalil yang menunjukkan yang diusap sebagian kepala saja. Nah, dalam mazhab, lafadz biru'usikum itu diartikan sebagian kepala, baknya litab'id. Tapi yang sahih, baknya di situ tidak menunjukkan makna tab'id sebagian. Tapi baknya menunjukkan makna ilsaq, mengusap, artinya adalah menempelkan kedua tangan kemana? Kepada kepala, mengusapkan kedua tangan dengan menempelkannya di kepala. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang meriwayatkan praktek-praktek wudunya Rasul, semua menunjukkan Rasulullah mengusap seluruh kepalanya. Nah, bahkan kepala itu oleh Rasulullah biasanya diusap sampai di mana? Sampai di tengkuknya, Adapun ada hadis Rasulullah SAW mengusap ubun-ubunnya, lalu mengusap sorbannya atau imamahnya, itu justru menunjukkan apa? Nah, wajibnya mengusap seluruh kepala. Hanya kalau orang itu pakai imamah, dia tidak harus melepas imamahnya. Dia cukup mengusap ubun-ubunnya atau yang terlihat, lalu sisanya diusap di atas imamahnya. Jadi untuk madmadah, untuk berkumur, kemudian istinsyak dan mengusap seluruh kepala, yang lebih kuat hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Kemudian wa mashul udhunain, dan mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga. Zahirihima, bagian luar telinga, wa batinihima, dan bagian dalam telinga. Bima'in jadid, dengan air yang baru. Di sini ada dua masalah. Masalah yang pertama adalah hukum mengusap kedua telinga. Dan bagaimana cara mengusapnya? Tiga masalah ya. Hukum mengusap dua telinga, kemudian cara mengusapnya, dan dengan apa telinga itu diusap, atau masalah air yang untuk mengusap kedua telinga. Masalah yang pertama, hukum mengusap telinga. Dalam mazhab hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Apa dalilnya bahwa itu sunnah?
Dalilnya bahwa itu sunnah adalah adanya riwayat-riwayat yang menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kedua telinganya, mengusap dua telinganya. Nah, dalam hadis disebutkan, wa masaha bi ra'sihi wa udhunaihi batinahuma bisabbahataini wa zahirahuma bi ibahamihi. Rasulullah mengusap kedua kepala dan kedua telinganya. Bagian dalam telinga diusap dengan jari telunjuk. Kemudian bagian luar telinga diusap dengan apa? Ibu jari. Nah, atau jempol. Ini menunjukkan disyariatkannya mengusap telinga dalam wudu. Lalu kenapa tidak dikatakan wajib, kok hanya sunnah saja? Mazhab beralasan bahwa mengusap telinga tidak disebutkan dalam Al-Quran atau dalam ayat wudu. Sementara ulama lain berpendapat bahwa mengusap telinga itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Atas dasar apa? Yang pertama adalah hadis-hadis tentang sifat atau cara wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya terdapat mengusap telinga. Kemudian juga ada hadis, hanya hadisnya dhaif, yang lafadznya al-udhunani minar ra's, bahwa kedua telinga itu termasuk dari kepala. Berarti ketika mengusap kepala juga harus mengusap kedua telinga. Yang lebih kuat dalam masalah ini yang mana? Wajibnya mengusap kedua telinga. Wajibnya mengusap kedua telinga. Kenapa? Rasulullah prakteknya begitu. Adapun tidak disebutkan dalam ayat wudu, nah, itu tidak menunjukkan tidak wajibnya dia. Karena apa? Nah, hukum wajib bisa ditetapkan juga dengan sunnah. Yang kedua, bagaimana cara mengusapnya? Cara mengusap telinga dalam wudu adalah dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Jari telunjuk untuk mengusap bagian dalamnya. Ya, usap bagian dalamnya dengan jari telunjuk. Kemudian jari ibu jari digunakan untuk mengusap bagian luarnya. Jadi usap bagian dalam dengan jari telunjuk, lalu usap bagian luarnya dengan ibu jari. Masalah yang ketiga, air mana yang digunakan untuk mengusap telinga? Dalam mazhab dikatakan sunnahnya adalah dengan air baru. Sunnahnya dengan air baru. Artinya setelah kita mengusap kepala, kita ambil air lagi, kemudian untuk mengusap telinga. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis Abdullah bin Zaid. Di situ ada lafaz famasaha udhunaihi bima'in ghairil ma'il ladzi masaha bihir ra'sa. Nabi mengusap, atau Abdullah bin Zaid mengusap kedua telinganya dengan air, bukan air yang digunakan mengusap kepalanya. Berarti dengan air yang baru. Hanya lagi-lagi hadis ini diperselisihkan di antara ulama, sahih apa enggak. Jadi ya, ulama yang mengatakan hadisnya sahih, maka mensunnahkannya apa? Mengusap telinga dengan air yang baru.
Ulama yang mengatakan hadis ini tidak sahih mengatakan sunnahnya mengusap telinga itu dengan apa? Air yang digunakan untuk mengusap kepalanya. Mengusap kepala sekali terus langsung mengusap telinganya. Baik. Nah, kalau mengusap kepala lalu mengusap telinga baik dengan air yang baru atau dengan air yang apa? Yang digunakan untuk mengusap kepala bagaimana? Nah, mengusap kepala itu boleh 1 kali ke belakang cukup sampai tengkuk, atau 1 kali ke belakang kemudian ke depan. Mengusap telinganya kapan? Setelah mengusap kepala. Apakah sunnahnya langsung mengusap telinga atau ambil air lagi khusus untuk mengusap telinga? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah wa takhlilul lihyatil kathah, dan menyela-nyelai jenggot yang tebal. Jenggot itu dikatakan tebal yang seperti apa? Apabila kulitnya dagu itu tidak terlihat. Ya. Jadi jenggotnya menutupi kulitnya dagu. Itu berarti jenggotnya lebat. Tapi kalau jenggotnya tidak menutup kulitnya dagu, berarti itu jenggotnya tidak lebat. Tentu? Nah, terutama biasanya kalau yang jenggotnya baru mulai tumbuh. Ya, kalau jenggot itu baru mulai tumbuh biasanya jenggotnya pirang, ya enggak? Nah, pirang iji. Pirang iji. Nah itu berarti jenggotnya tidak dikatakan tebal. Jenggot yang tebal seperti ini artinya gimana? Dia menutupi kulitnya janggut. Nah, dia menutupi kulitnya janggut. Sunnahnya ketika wudhu bagaimana? Disela-selai sampai apa? Kulitnya basah. Sampai kulitnya basah. Tapi seandainya tidak disela-selai ketika dia membasuh wajah hanya di keluarnya jenggot, cukup apa tidak? Cukup. Nah, cukup. Itu kalau jenggotnya tebal. Kalau jenggotnya tipis gimana? Ya harus dibasuh sak kulitnya. Ya, kalau jenggotnya cuma sedikit. Apa dalil disunnahkannya menyela-nyelai atau membasuh sela-selanya jenggot? Adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khallil gimana? Bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wudu, beliau mengambil 1 telapak tangan air, kemudian dimasukkan di hanaknya. Mana hanak itu? Hanak itu ini. Dan hanak. Kemudian beliau menyela-nyelai jenggotnya begini. Disela-selai sampai basah. Kemudian wa takhlilu asabi'il yadain, dan menyela-nyelai jari-jari tangan, warijadain, dan kaki. Kemudian membasuh sela-sela jari tangan dan jari kaki.
Membasuh sela-sela jari tangan kapan? Ketika membasuh tangan. Ya, ketika membasuh tangan, jari-jarinya dibasuh. Ini jari-jarinya ini dibasuh satu-satu, dibasuh semua begini. Ya. Nah, begitu juga ketika membasuh kaki, basuh sela-sela jarinya kaki. Nah, apa dalilnya? Adalah sabda Rasulullah SAW, asbigil wudu wa khallil bainal asabi'. Nah, sempurnakanlah wudu dan basuhlah sela-sela jari-jari kaki atau tangan. Kemudian sunnah berikutnya adalah wa taqdimul yumna 'alal yusra. Nah, mendahulukan yang sebelah kanan sebelum yang sebelah kiri. Nah, ini maksudnya yang mana ini? Ketika membasuh tangan dan kaki. Ya, ketika membasuh tangan sebelah kanan dulu yang dibasuh, baru yang kiri. Begitu juga ketika membasuh kaki yang sebelah kanan dulu yang dibasuh, baru sebelah kiri. Apa dalilnya? Ibu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mendahulukan yang kanan. Dalam hal apa? Fi tana'udihi wa tuhurihi wa tarajjudihi wa fi sya'nihi kullih. Nah, ketika beliau memakai sandal, ketika beliau menyisir rambut, ketika beliau berwudu, nah Rasulullah senang mendahulukan yang sebelah kanan. Mendahulukan yang sebelah kanan ini untuk anggota badan yang ada kanan kirinya, gitu ya. Membasuh tangan, nah tangan yang kanan dulu, baru kiri. Membasuh kaki yang kanan dulu, baru yang kiri. Begitu juga kita pakai baju, masukkan lengan kanan dulu, baru lengan kiri. Pakai celana, masukkan yang kanan dulu, baru yang kiri. Itu sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang berikutnya adalah wattaharatu salatan. Kemudian wudu dengan 3 kali. Berapa? Wudu dengan 3 kali. Baik. Maksudnya gimana? Membasuh wajah 3, berkumur 3 kali, istinsyak 3 kali, membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, membasuh kaki 3 kali. Kalau mengusap kepala berapa kali? Nah, sebagian ulama mengatakan mengusap kepala itu 1 kali. Nah, karena apa? Nah, karena tujuan dari mengusap itu adalah untuk meringankan. Maka cukup 1 kali saja. Sebagian ulama mengatakan tidak. Kepala juga sunnahnya 3 kali. Ya, membasuh kepala juga disunnahkan 3 kali. Tapi masalahnya ringan, luas, silakan. Orang yang mau mengusap kepala 3 kali atau satu kali tidak mengapa. Baik. Kemudian yang terakhir adalah wal muwalat dan muwalat. Muwalat itu apa? Muwalat itu beriringan. Beriringan gimana maksudnya? Maksudnya beriringan adalah ketika membasuh, misalnya wajah, tidak berhenti sampai sebelum membasuh tangan, tidak berhenti sampai wajahnya kering. Begitu. Itu gimana? Setelah membasuh wajah, segera membasuh tangannya. Setelah basuh tangannya, segera mengusap kepalanya. Setelah mengusap kepala, segera membasuh kakinya. Apa dalilnya? Muwalat adalah praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam wudu. Beliau selalu wudu dengan cara yang muwalat. Hanya saja wajib apa sunnah nih muwalat nih?
Ya, sebagian ulama mengatakan mualat hukumnya enggak sunnah tapi wajib. Apa dalilnya wajib? Pertama, Rasulullah kalau wudhu selalu mualat. Yang kedua, ada kejadian. Pernah ada seorang laki-laki masuk masjid. Nah, ternyata kelihatan di kakinya itu ada belentong. Apa belentong itu? Nah, belentong itu kakinya, nah, itu di antara yang dibasuh ada sisa yang kering nggak kena air. Ada bagian kakinya yang tidak kena air. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mengulangi wudhu dan sholatnya. Iya. Ulama yang mewajibkan mualat mengatakan bahwa seandainya wudhu itu tidak harus mualat, Rasulullah cukup memerintah dia membasuh bagian yang tidak terbasuh. Nah, Rasulullah tidak memerintahkan dia untuk mengulangi wudhunya dari awal. Rasulullah memerintahkan dia mengulang wudhu dari awal, itu menunjukkan bahwa mualat itu hukumnya wajib. Nah, mualat itu hukumnya wajib. Baik. Sehingga dalam masalah-masalah yang disebutkan oleh muallif sunnahnya wudhu, itu banyak hal yang oleh ulama lain dikatakan itu hukumnya wajib. Mana saja tadi yang kita kuatkan wajibnya? Satu, membaca bismillah. Kedua, berkumur dan istinsyak, mengusap air ke hidung, mengusap seluruh kepala, mengusap kedua telinga, dan mualat. Nah, itu kita kuatkan hukum wajibnya. Hukum wajibnya. Kemudian ada satu catatan. Sebagian orang mengingkari orang yang wudhu dengan mengambil air dari wadah. Misalnya ngopok air dari timba atau ngopok air dari mangkok gitu ya. Nah, diingkari. Nah, karena menurutnya itu menjadikan airnya mustakmal. Tapi kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana? Nah, Rasulullah wudhu dengan ngobok air itu, ya kan? Nah, memasukkan tangannya, mengambil dengan tangannya untuk berkumur, mengambil dengan tangannya untuk membasuh wajah, mengambil dengan tangannya untuk membasuh tangan, mengambil dengan tangannya untuk membasuh kaki. Itu wudhunya Rasulullah SAW seperti itu. Gitu ya. Jadi tidak apa-apa, hanya saja yang perlu diperhatikan adalah ketika mau memasukkan air ke dalam wadah itu, mau memasukkan tangan ke dalam wadah itu, disunahkan tangannya dibasuh terlebih dahulu 3 kali. Kalau itu bangun tidur harus dibasuh, ya. Kalau bangun tidur hukumnya wajib, ya, membasuh tangan sebelum dimasukkan ke dalam wadah air. Kalau sebelum tidur itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Fahimtum ya syabab? Jadi tidak mengapa orang wudhu dengan cara mengambil airnya dengan cara dikobok atau tangannya dimasukkan ke dalam wadah air selagi tangannya suci. Selagi tangannya suci. Wudhu pakai keran gimana? Boleh apa tidak? Boleh. Ya, wudhu dengan menggunakan keran juga boleh. Wudhu dengan bantuan orang lain bagaimana? Boleh apa tidak? Boleh. Misalnya saya mau wudhu, kemudian ada teman yang bantu menuangkan airnya. Boleh apa tidak? Boleh. Ya, boleh. Jadi mau menuangkannya dengan wudhunya dengan cara menggunakan keran, atau dibantu menuangkan oleh temannya, atau dengan cara memasukkan tangannya ke dalam wadah, itu juga semuanya boleh. Paham? Kajian kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.